Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku? Semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan selalu dilimpahkan kesehatan. Amin amin ya Rob. Oke, baiklah, untuk pertemuan kali ini insya Allah kita sudah masuk di bab kedua, yaitu bab kedua tentang persamaan kuadrat. Apa itu persamaan kuadrat? Insya Allah akan dijelaskan pada pertemuan kali ini, dan bentuk-bentuknya serta contoh-contoh soal dan penyelesaiannya. Oke, apa yang ada di persamaan kuadrat? Yaitu kompetisi dasar. Apa kompetisi dasarnya? Yaitu adalah menjelaskan persamaan kuadrat dan karakteristiknya berdasar akar-akarnya serta cara penyelesaiannya. Oke, baiklah, kita langsung saja lanjut ke tujuan pembelajarannya. Oke, tujuan pembelajarannya yang pertama adalah menyelesaikan persamaan kuadrat dengan pemfaktoran. Yang kedua adalah menyelesaikan persamaan kuadrat dengan kuadrat sempurna. Dan yang ketiga adalah menyelesaikan persamaan kuadrat dengan rumus ABC atau kuadratik. Baiklah, kita langsung saja masuk ke tujuan pembelajaran pertama. Oke, tapi sebelumnya adalah yang harus anak-anakku pahami di sini adalah apa itu persamaan kuadrat dan bentuknya bagaimana. Persamaan kuadrat ini sama halnya dengan bentuk umum dari aljabar yang saya yakin dan percaya anak-anakku sudah tahu dan sudah dipelajari waktu, kalau tidak salah, kelas 8. Apa itu persamaan kuadrat? Persamaan kuadrat adalah suatu persamaan yang pangkat tertingginya adalah 2. Oke. Terus bentuk persamaan kuadrat. Bagaimana bentuk persamaan kuadratnya? Adalah AX pangkat 2 tambah BX tambah C sama dengan 0. Dengan A itu tidak sama dengan 0. Saya ulang. AX pangkat 2 atau AX kuadrat tambah BX tambah C sama dengan 0. Dengan A tidak sama dengan 0 syaratnya. Paham? Kita lanjut. Di mana A, B, C, ini yang dimaksud, A, B, dan C pada persamaan ini disebut koefisien. Apa itu koefisien? Koefisien itu kalau bahasa umumnya adalah sebuah angka. Oke, jadi nanti pada contoh nanti A ini akan berganti dengan angka, B juga dan C juga. Makanya disebut koefisien. Dan X itu adalah variabel. Ya, X ini yang dimaksud. X adalah variabel. Bentuk umum dari aljabar. Bagaimana contohnya? Yaitu adalah X pangkat 2 tambah 3X tambah 4 sama dengan 0. Oke, siapa X adalah variabel. Oke. Nah, sekarang A itu nilainya 1. Di sini ada A, tapi ingat X itu mempunyai koefisien dengan nilai 1. Makanya A di sini sama dengan 1. Bentuk umumnya adalah AX kuadrat. Berapapun nilainya X itu adalah nilai dari A. Jadi A itu sama dengan 1. Yang kedua, B itu sama dengan 3. Oke. Yang terakhir, C. Nah, ini dia, C sama dengan 4. Ketiga nilai ini disebut koefisien. Tadi saya sudah katakan bahwa koefisien itu bahasa umumnya adalah angka. Inilah yang saya maksud, 1, 3, dan 4. Oke, semoga dipahami. Kita lanjut, kita masuk ke persamaan kuadrat. Menyelesaikan persamaan kuadrat dengan cara memfaktorkan. Bagaimana caranya adalah, perhatikan baik-baik penjelasan ini, di mana tahap inti dari metode ini adalah memfaktorkan persamaan kuadrat, di mana X pangkat 2 atau X kuadrat tambah BX tambah C itu menjadi X tambah P dikali X tambah Q. Inilah bentuk faktornya, ya. X tambah P dikali X tambah Q.
Q. Siapa P dan siapa Q? Kita lanjut. Bisa dituliskan dalam bentuk X kuadrat atau X pangkat 2 tambah BX tambah C itu sama dengan, atau bentuk faktornya adalah X tambah B dikali X tambah Q. Oke, kita akan cari siapa itu P dan siapa Q. Bentuk selanjutnya adalah X kuadrat tambah BX tambah C sama dengan X pangkat 2 ya. Apa yang berubah adalah nilai dari B atau bentuk dari B. Bentuk dari B itu sudah berubah menjadi P tambah Q. Oke, jadi kita ingat baik-baik B itu sama dengan P tambah Q. Oke, dengan variabel X tambah C. Oke, kita ubah bentuknya C menjadi P kali Q. Jadi untuk memfaktorkan harus dicari bilangan P dan Q. Maksudnya adalah berapa nilai P dan berapa nilai Q. Sehingga B itu sama dengan P tambah Q. Jadi harus diingat dan digarisbawahi bahwa B itu sama dengan P tambah Q dan C itu sama dengan P kali Q. Oke. Jadi di sini yang intinya yang perlu anak-anakku tahu di sini adalah nilai B itu kita dapat dari mana dan nilai C itu kita dapat dari mana. Nilai B itu kita dapat dari P tambah Q, C itu kita dapat dari P kali Q. Siapa nilai P ya? Itu akan kita cari tahu ketika kita sudah masuk di contoh soal dengan catatan di sini bahwa kedua nilai P ini harus sama dan juga Q-nya harus sama. Oke, semoga dipahami. Kita lanjut langsung saja masuk ke contoh soal. Oke, ini adalah contoh soalnya. Tentukan akar-akar penyelesaian dari bentuk X kuadrat dikurang 15X tambah 14 sama dengan 0. Oke, penyelesaiannya adalah kita tuliskan kembali bentuk umumnya yaitu X kuadrat tambah BX tambah C sama dengan 0. Kenapa saya tuliskan kembali? Supaya anak-anakku mudah memahami siapa nilainya B dan siapa nilainya C. Oke, jadi intinya di sini adalah untuk persamaan kuadrat dengan cara memfaktorkan adalah yang perlu diketahui adalah B dan C. Berapa nilai B dan berapa nilai C. Oke. Kita buat atau kita tulis ulang dari bentuk soalnya, yaitu X kuadrat dikurang 15X tambah 14 sama dengan 0. Oke, kita lanjut. Jadi diketahui nilai B itu sama dengan negatif 15 dan C itu adalah 14. Di mana B itu sama dengan P tambah Q dan C itu P kali Q. Ini yang saya sudah katakan tadi harus digarisbawahi. Ini harus diperhatikan baik-baik di sini. Oke, kita ubah B itu sama dengan negatif 15. Negatif 15. Oke, kita ubah di sini B. Negatif 15 itu P tambah Q. Oke. Pertanyaan selanjutnya adalah berapa tambah berapa atau titik-titik tambah titik-titik itu sama dengan negatif 15. Maka kita dapatkan adalah negatif 1 tambah negatif 14. Ya, ilustrasinya adalah anak-anakku sekalian, ketika kita ilustrasikan kenapa bisa negatif 1 tambah negatif 14 itu sama dengan negatif 15. Kenapa seperti itu adalah negatif ini kita anggap sebagai pinjaman ya. Jadi yang pertama mungkin pinjamannya anak-anakku adalah 1, sebentar ditambah pinjamnya menjadi 14. Jadi total pinjaman adalah 15. Ya. Oke, paham? Bisa dipahami di sini ya. Di sini negatif 15 sama-sama negatif 15. Oke. Artinya kita sudah dapat berapa nilai P dan nilai Q untuk si B-nya. Nah, catatannya tadi bahwa nilai P, kedua nilai P ya, ini dia. Ada catatan di sini, kedua nilai P sama dan kedua nilai Q juga harus sama. Oke. Sorry, di sini harusnya ada nilai Q. Kelupaan ditulis. Oke. Jadi berapapun P-nya di sini dan berapapun Q-nya di sini, ini akan kita pakai untuk si C. Oke, semoga dipahami. Kita lanjut. C itu P kali Q. Berapa nilai P dan Q itu kita ikut dari hasil yang didapatkan di nilai B.
di mana nilai C itu adalah 14 sama dengan P kali Q. 14 sama dengan titik-titik kali titik-titik, ya. Berapa kali berapa? Hasilnya 14, positif 14. Makanya kita dapatkan 14 sama dengan, kita tetap pakai P itu negatif 1, nilai Q itu sama dengan negatif 14. Ketika dalam bentuk perkalian, negatif ketemu negatif berubah menjadi positif. Makanya hasilnya adalah 1 kali 14 sama dengan 14. Sama. Oke, jadi akar penyelesaiannya adalah, atau dari bentuk X kuadrat dikurang 15X tambah 14 sama dengan, ini tadi penjelasannya sudah ada, kita ubah dalam bentuk pemfaktoran, ini adalah bentuk pemfaktorannya, berapa nilainya P, berapa nilainya Q. Oke, X karena nilai P adalah negatif 1, ya, makanya di sini X kurang 1. Dan Q nilainya adalah negatif 14, makanya di sini X kurang 14. Dimana penguraiannya adalah X kurang 1 sama dengan 0 atau X kurang 14 sama dengan 0. Dimana X1 itu sama dengan 1 atau X2 sama dengan 14. Artinya ada dua nilai untuk si X-nya. Inilah yang dimaksud dengan akar penyelesaiannya, lebih dari 1. Oke, X1-nya sama dengan 1 dan X2-nya sama dengan 14. Oke, kita lanjut. Semoga dipahami tadi penjelasannya. Kalaupun mungkin kurang dipahami, bisa diputar ulang kembali videonya. Kita lanjut tugas. Oke, silakan kerjakan tugas ini. Insya Allah dalam waktu dekat ini saya akan meminta tiap kelas untuk dikumpulkan tugasnya supaya saya bisa nilai, supaya anak-anakku semua mempunyai nilai tugas. Oke, ini adalah tugasnya. Tentukan akar penyelesaian dari bentuk A X pangkat 2 tambah 5X tambah 6 sama dengan 0, B X pangkat 2 tambah 6X tambah 9 sama dengan 0, C X pangkat 2 tambah 7X tambah 12 sama dengan 0, X pangkat 2 tambah 2X kurang 8 sama dengan 0, dan yang terakhir adalah X kuadrat kurang 5X tambah 8 sama dengan 0. Proses pengerjaannya seperti tadi, dengan cara memfaktorkan. Oke, sekian untuk hari ini. Semoga dipahami. Insya Allah mengenai tugas kita diskusi di grup. Silahkan bertanya. Silahkan chat pribadi ke saya apa-apa yang mau ditanyakan. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.